Yo 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 bro, kembali lagi dengan channel Tusruk. Hari ini kita akan riding sekitar kurang lebih 5 km. Mau jemput anak sekolah. Seperti biasa, cuacanya cerah bro. Ini sepeda listrik, kondisi baterai full. Jadi tampaknya untuk jarak PP kurang lebih sekitar 5 kilo masih aman lah. Baterai masih baterainya SLA. Pemakaian kurang lebih berapa ya? 2 tahunan. Irit bro. Jadi setidaknya kalau kita pakai motor ya kurang lebih setengah liter atau 1 liter habis ya. Sekarang sekarang 1 liternya sekitar ya anggaplah 15.000. 15.000 kan lumayan. Kalau menggunakan sepeda listrik itu kita kurang lebih irit ya. Jadi ini tuh kalau misalnya kita full misi ngecas satu kali ngecas full itu sekitar jarak tempuhnya support sampai 45 kilo dalam 1 kali ngecas, dan itu menghabiskan kurang lebih sekitar 1 kWh. Sekarang 1 kWh nya kurang lebih sekitar 1.800. Kebayangkan 1 kali ngecas full itu 2.000 lah, 2.000 kurang. Bisa menempuh jarak 45 kilo. Saya pernah coba jajal ya, kurang lebih per-perannya 20 lah, 25. Macet bro. Untuk jarak segitu lumayan bro. Jadi sangat hemat di dompet. Jadi saya kadang pakai ini buat antar jemput anak. Atau pas lagi mode silent. Mode silent reading malam-malam, masuk ke tempat-tempat yang sepi gitu ya, maksudnya tuh tempat-tempat yang ada gangnya gitu ya, lebih aman, otomatis lebih tidak mengganggu.
warga sekitar. Oh ya, untuk mulai bulan ini anak sekolah itu ada program KDM ya, jadi masuknya itu masuk setengah 7 pagi, keluarnya sekitar jam 1 siang bro, jam 1 siang. Tapi untuk hari ini katanya belum dimulai, mungkin besok udah mulai. Ada bagusnya sih plusnya itu, jadi semua orang dituntut buat bangun pagi. Buat bangun pagi, udah gitu anak juga nggak keseringan main gadget. Anak sekarang itu main gadgetnya wah bisa berjam-jam, dan itu nggak bagus buat kesehatan bro. Anak saya aja juga sama, makanya kadang sekarang lagi sering dipisik biar agak ngurangin main gadgetnya. Wah, itu bola layangan bro, bahaya bro. Kenur cek Sunada mah bro, kenur karena bohong lumayan kah. Gua kan sering nonton konten-konten luar negeri, konten Jepang, bule, Eropa gitu. Lucu bro, kadang apa ya? Ketika berjam-jam kita nonton konten Jepang misalnya atau Amerika gitu, terus balik mata itu ke Indo. Kok mirip-mirip pindapan Indonesia teh. PR, banyak PR lah, SDM teh. Kayak barusan emang budaya ya main layangan gitu, tapi kan itu tadi kenurnya kemana-mana bro. Kemana-mana, kalau misalnya kena leher lumayan. Rekomen bro, rekomen kalau misalnya kalian ada budget lebih, mending sempetin lah atau buat beli sepeda listrik. Irit dompet bro, irit dompet asli. Ya bayangin ini, saya cuma pakai modal 2000. Ini kalau misalnya pulang lagi ke rumah masih ada sisa kan. Ini cuma kepake 5 kilo.
Majalaya bro. Ini traffic lagi mumet. Traffic lagi padat bro. Orang-orang lagi pada berburu, nggak tahu berburu apa. Berburu hantu kayaknya mungkin. Wah, motornya kayak setelan pengen berak. Setelan bawa motornya banyak yang kayak setelan pengen berak. Gria, Grand Majalaya. Masih bro, ya, masukin aja ini sebagai invest pedal listrik itu. Masuk sebagai invest, awet lah. Emang sih enaknya ganti kayak BLDC ganti, terus controller ganti pakai protol. Cuman masuknya jadi apa ya? Kita jadi keluar terus budget bro, duit. Kalau udah ganti protol memang ini handle lebih responsif. RPM-nya lebih cepat dapet. Cuman otomatis kita juga harus upgrade bro baterai. Upgrade baterai ke lithium atau lipo 4. Upgrade baterai kayak ini DF7. Upgrade baterai ke lipo 4 misal. Ya, kurang lebih mungkin berapa ya? Saya pernah lihat 2,5 atau ya 2,5 sampai 3 juta mungkin. 48 volt. Jangan lithium lagi tapi udah lebih ke lipo 4 aja. Cuman ya gitu kesannya jadi malah jadi nambah duit bro. BLDC harus ganti juga. Jadi kalau saya pribadi adalah mending standaran aja. Karena standaran lebih awet bro, udah disetting dari pabrik menggunakan komputer. Nih kita udah mau nyampe ke sekolah bro. Nanti ketika udah sampai kita matiin dulu, cut dulu, karena takutnya privacy bos bro, privacy. Lagi sedang ada rapat bro. Oke, sekian dulu bro. Kita cut dulu. Di sini aja lah. Kita lanjut nanti pas begitu pulang bro. Oke bro, kita lanjut di Bagan 2. Kita kondisi lagi jemput anak, kurang lebih sekarang pulang sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo. Oke bro, kita gaskeun.
Bu, kita lewat sini guys, lewat Itah Berantah. Yay. Punten, lanjut bro. Kita lewat sini bro, biar lebih adem. Jalanannya off-road. Jalanannya off-road. Ini Sungai Citarum. Jadi gitu bro. Kembali lagi ke sepeda listrik, irit. Nah, irit dompet, irit hemat lah, udah gitu nggak ribet. Apalagi buat cewek. Kalau yang pakai cewek itu lebih apa ya? Biasanya kan kalau cewek tuh dia kalau pakai motornya masih dingin berbed atau susah nyala, mereka kan susah gitu. Buat ibu-ibu gitu, ibu-ibu muda, ibu-ibu tua. Mbak-mbak, kakak-kakak gemes. Bukan begitu boy? Ah bukan. Iya. Kita lewat jalan Itah Berantah. Ini jalan Babakan bro. MT. Jalan Laswi. Jalan Laswi itu panjang ya. Cuacanya enak sih buat sedikit berjemur lah, anggap berjemur. Ini sekitar jam pukul 11 siang. Oh ya, soal kapasitas beban ya. Ini saya sekitar berat badan 67, terus anak di belakang 54. Jadi 100 lebih masih kuat ya. Cuman memang minusnya itu ini setang agak goyang karena terlalu ringan. Jadi kalau yang belum terbiasa kayak seperti oleng. Kayak seperti oleng bos. Ria Grand Majalaya. Kita ngambil kanan ya, biar nggak begitu sibuk trafficnya. Karena di depan itu pasar bro. Ini dulu beli sekitar 5 juta kurang 4.800. Pak, standar pak. Bapak-bapak lupa kayaknya mah guys, standarnya belum dimasukin. Seri ini ada 2 tipe kalau nggak salah. Ada 2 seri gitu, DF7 sama DF7D kalau nggak salah.
Nggak tahu bedanya dari mana, cuman kalau yang ini BLDC-nya lumayan, udah sekitar berapa, 500 watt atau 600 watt. Nah kayaknya dengar-dengar dari yang bapak kemana sini deh, itu ratingnya ke kanan jauh. Aduh pusing bro. Kita masuk ke sini bro, masuk jalan Entah Berantah. Nona masuk jalan Entah Berantah. Jadi untuk beban 120 masih kuat bro, 120 beban masih kuat. Nah soal yang tadi kalau nggak salah DF7D itu kalau nggak salah, biasanya ada perbedaan mungkin dari BLDC, mungkin wattnya lebih kecil kan, ada yang 350 watt gitu. Karena di pasaran juga harganya beda, misalnya sekarang ini 5 juta atau 4,5 juta. Nah, kalau yang itu lebih murah, 4 juta misal. Nah kalau kalian udah punya, saran sih, aduh saran sih mending dibikin tubeless aja. Waduh ini kapan lagi. Saran sih mending dibikin tubeless bro. Ini udah tugas sih bawaannya, udah tugas. Maksudnya itu masukin, disuntikin aja, masukin cairannya, cairan tubeless. Karena saya ngalamin pernah mumet dengan sepeda ini. Standarnya itu sering bocor bro, pakai boncengan bocor. Terus saya coba pakai ban dalamnya, ya gitu, pakai ban dalam, sama nggak lama bocor lagi. Akhirnya browsing nemu deh, jadi ganti pentil ganti, sekalian beli buat pembuka pentilnya. Dan itu udah pakai cairan itu. Jadi fungsinya kalau misalnya kita bocor, selama bannya berputar, dia otomatis nutup kebocoran sendiri. Jadi yang bocornya itu langsung ketutup. Karena pas saya lihat dalamnya itu cairan lengket kayak cairan lem, terus ada serbuk semacam karet gitu ya. Jadi itu yang menutup kebocorannya, si serbuk karet sama lem. Kemana? Mau belok kanan, kasih rifting kiri. Udah begitu belokan mau habis ya dia belok kanan. Ya beginilah. Nah sesudah diganti menggunakan cairan itu sudah aman bro, nggak bocor lagi. Jadi untuk satu botolnya itu bisa buat 2 ban sepeda listrik.
Untuk mobil satu cairannya itu satu ban mobil 2 botol cairan. Saya motor mobil semua pakai bro, jadi lebih apa ya, lebih aman lah mau ke pantai kemana juga. Masalahnya ya inilah, di Indo itu jalanannya random, dari yang bagus sampai yang jelek, yang lubang. Udah gitu di sini itu ada istilah apa ya, percaya atau tidak, ada istilah sebar paku bro. Sebar paku. Nggak tahu maksudnya apa, mungkin biar dapat job mungkin ya. Emang pernah saya kena gitu. Dan kalau lagi musimnya itu bisa 2 kali. Kalau lagi boncengan sama anak ya udah capek bro, dorong terus. Sekarang daerah Ebah rumah sakit macet bro. Trafiknya jadi padat karena banyak yang jualan juga bro. Apalagi kalau sore bubar kerja jam 4 udahlah mumet lewat situ. Lebih baik lewat Bojong atau Sukamana. Oke bro, sekian dulu, terima kasih. Kita pun sudah mau nyampe, kurang lebih sekitar 200 meteran lagi atau 300 meter lagi menuju rumah. Sekian, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, keep smile and see you. Kalian ketinggalan bener. Wah, ini ada perbaikan gitu. Asik. Oh, si Mang ya. Mang. Kita bonus track dong, boy. Bonus track dong, boy.
jalan tuh dari sana sampai sini itu 3 kilo ya, jadi kurang lebih 6 kilo lah barusan.